Hai Kamelda. Lapar ya? Lapar banget. Haus? Iya haus. Sama aku juga. Adik-adik kami berdua lapar dan haus. Tapi karena sore hari ini kami mau belajar firman Tuhan dan bereksperimen bersama dengan kalian. Jadi kami tunda makan dan minumnya. Oke? Janji Tuhan tuh selalu indah dan sempurna untuk kamu dan saya. Yuk bangkit berdiri, kita mau semangat sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kak Gaga semangat ya walaupun lapar ya. Oke, harus dong. Walaupun haus? Haus, iya. Oke, iya. mainkan musiknya. Yeay. Sama-sama ya, katakan ku berjalan. Ku berjalan bersama Tuhan. Ku rasakan kuasanya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasanya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Kita berjumpa sesaat lagi. Adik-adik, tadi Kak Gagas lapar ya sebelum mulai acara Kids Corner. Terus dia juga haus. Kamelda jadi juga ikut-ikutan lapar dan haus. Tapi nanti saja ya, kita sama-sama makan ya seperti janji Kamelda. Kita bersama-sama makannya. Tapi Kamelda di sini, kalian di rumah masing-masing. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus membantu kita, menuntun kita untuk bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Sama-sama berdoa. Roh Kudus bantu kami, tuntun kami, bimbing kami, supaya kami semua yang ada di rumah bisa mengerti bagaimana melakukan firman Tuhan setiap hari, dan bagaimana kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan dan orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini Kak Melda mau mengajak kalian untuk bicara firman Tuhan. Ada hubungannya sih dengan tadi Kak Gagas, lapernya Kak Gagas dan hausnya Kak Gagas. Itu ada hubungannya. Hubungannya apa kira-kira ya? Yuk kita buka di dalam Matius 5 ya, perjanjian baru ya. Injil Matius pasal 5 ayat ke-6. Oke, kalian sudah mendapatkan? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi Kamelda akan bacakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Adik-adik, kalau lapar setelah itu makan kita rasanya enak.
Terus kalau haus kita minum rasanya juga enak. Segar ya kan. Kalau kita pergi ke tempat yang misalkan padang gurun, wah itu panas sekali kan, pasti mudah haus. Nah kalau kita ternyata dalam perjalanan tidak ada air, itu rasa hausnya pasti akan membuat kita, aduh ini haus banget. Nah kalau kita pergi perjalanan jauh, misalkan kita naik gunung ya, pergi mendaki gunung, terus kita lupa bawa persediaan makanan, sampai di atas perut kita udah kriuk-kriuk, udah lapar. Aduh rasanya kayaknya mungkin kalau kita bahasa suka dilebihkan ya gini, aduh rasanya mau mati nih, aduh lapar banget, haus banget. Nah sampai seperti itu, sampai rasanya mungkin ada yang pusing kepalanya karena telat makan. Nah kondisi-kondisi seperti itu, situasi seperti itu yang kamu rasakan dan aku rasakan, itu biasanya akan membuat kita bertindak, berbuat bagaimana supaya mendapat makanan. Kamelda pernah pergi ke Pulau Seram yang ada di Maluku. Nah, di situ Kamelda diajak oleh adik-adik yang penghuni sana ya, warga sana yang asli, diajak ke hutan, terus ketemu sungai. Karena kita memang tidak bawa perbekalan, minuman dan makanan. Jadi waktu Kamelda bilang, aduh aku haus. Kalau di Ambon bilangnya gini, aduh beta haus ya. Kamelda belajar, adik-adik beta haus nih. Ih Kamelda gampang saja, yuk kita minum dari air sungai. Dan ternyata Kamelda diajak minum dari air sungai. Tetapi Kamelda diajak ke tempat yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya itu lebih bersih. Karena kalau sudah di bawah itu kan sudah dipakai oleh warga kan untuk mencuci sayuran, mencuci beras dan segala macam. Nah Kamelda minum itu ambil, waduh seger sekali air pegunungan ya. Itu berasal dari air terjun ya. Terus itu segar. Terus waktu itu Kamelda bilang, aduh aku juga udah lapar adik-adik ya. Beta sudah lapar. Beta sulapar adik-adik. Nah adik-adik di sana ajak Kamelda pergi ke hutan yang tidak terlalu dalam. Terus ambil beberapa bagian dari pohon itu panjang seperti itu. Namanya ekor cicak ya, tumbuhan ekor cicak. Terus mereka bilang gini, Kamelda ini makan, ini manis. Jadi kalau kita lapar, kita makanlah yang manis-manis supaya energi kita itu bisa kembali pulih. Terus Kamelda gini, aduh itu apa? Warnanya itu coklat hijau kecoklat-coklatan gitu ya. Terus panjang seperti ini ya, melingkar seperti ini. Dan terus akhirnya Kamelda makan. Ketika Kamelda makan, ternyata rasanya manis sekali. Seperti rasa lebih dari rasa tebu ya, tumbuhan tebu itu manis dan akhirnya Kamelda suka. Dan itu yang menyelamatkan kami waktu kami pergi ke hutan dan melalui sungai. Waktu kami haus kami minum air sungai, waktu kami lapar kami makan dari buah-buahan hutan dan tumbuh-tumbuhan hutan. Adik-adik, waktu kamu dan saya belajar firman Tuhan, kamu dan saya harus bersikap, harus bukan berpura-pura ya, bersikap bahwa kita itu lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, yang seperti tadi Kamelda alami, lapar ke hutan, haus yang ada di sungai itu, Kamelda akan mencari cara dengan teman-teman Kamelda supaya hausnya hilang, laparnya juga hilang. Nah, waktu kamu belajar firman Tuhan, kamu harus seperti yang Kamelda dan teman-teman di Ambon lakukan, di Pulau Seram. Apa yang harus dilakukan? Cari firman Tuhan. Carinya di mana? Di Alkitab. Bagaimana caranya? Membacanya. Kalau belum bisa baca, minta bantuan orang tua. Terus dari selain Alkitab apa? Renungan harian ya. Kita udah tahu ya, ada Truth Kids, ada Truth Junior yang membantu kita mengerti firman Tuhan. Terus dengar dari mana? Dengar dari podcast, dengar dari
renungan harian yang ada suaranya. Dengar khotbah-khotbah guru sekolah minggu, firman Tuhan dari guru sekolah minggu. Itu adalah cara supaya laparnya kita akan firman Tuhan, hausnya kita akan firman Tuhan, itu bisa terpuaskan, bisa dipuaskan. Yuk kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 2 ya. Mazmur 1 ayat 2. Oke, yuk sama-sama baca ya. Kamelda baca Mazmur 1 ayat 2. Tetap, dari ayat 1 deh ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi adik-adik, orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, dia akan mencari firman Tuhan. Dia akan baca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Adik-adik, satu ayat lagi. Buka di dalam Yosua ya. Yosua 1 ayat 8. Kamelda akan baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung yang firman Tuhan katakan ini bukan hanya tentang kamu berprestasi di sekolah, kamu dapat penghargaan, kamu bisa jadi orang kaya. No, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan berhasil di sini ya, yang dimaksudkan beruntung adalah kita beruntung memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Adik-adik, tanpa firman Tuhan, kamu dan saya akan terus lapar dan haus. Hati kita, rohani kita. Tanpa firman Tuhan, kamu dan saya itu akan tersesat. Jadi, kalau hari ini kamu belajar firman Tuhan dengan rasa, sikap yang haus, seperti orang haus dan lapar, kamu pasti akan dibantu oleh Roh Kudus, mengerti dan melakukannya. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, di internet juga kami boleh melihatnya, supaya kami dipuaskan oleh kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Karena ketika kami dipuaskan oleh kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan dalam hati kami, di situ kami akan menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan taat kepada orang tua. Kami mau belajar bertindak, mencari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Gagas, kita ketemu lagi di eksperimen adik-adik. Semangat banget nih. Aku udah menyediakan 2 lilin kecil seperti ini dan 2 piring ceper ya seperti ini. Taruh lilinnya di tengah Kak Gagas. Dan kita butuh 2 gelas kosong ya. Gelasnya tentu dalam keadaan kering adik-adik. Terus ada air yang diberi pewarna makanan. Hari ini, sore ini Kak Melda pilih warna biru sesuai dengan baju kita. Ya, kita suka banget warna biru dan ada korek api. Nah, Kak Melda mau memperlihatkan sesuatu kepada adik-adik. Nanti adik-adik lihat saja apa hasilnya, apa prosesnya. Kak Gagas boleh minta tolong? Iya, boleh. Boleh nyalakan lilinnya. Oke. Ya, adik-adik perhatikan. Nanti setelah acara Kids Corner kalian boleh melakukannya di rumah ya. Oke, iya satu lagi dinyalakan. Nah, boleh sini Kak Gagas. Oke. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi kalau Kak Melda ini menuangkan air yang berwarna biru ini ya? Oke, boleh geser dikit. Ya. Dalam sini, iya. Nah, terus satu lagi kita masukkan ke sini Kak Gagas. Oke. Dan kita akan menutup kedua lilin ini, tetapi perbedaannya adalah
Yang satu kita tiup, Iya, tiup. kita matikan. Yang satu lagi kita akan tutup dengan gelas, tapi lilinnya tuh tidak kita tiup, Ya, Kak, ya, tetap kita menyala. menyala. Apa yang akan terjadi? Wah, deg-degan? Iya, Sama, aku juga deg-degan. Kak Gagas nanti akan menutup di sebelah kiri aku akan menutup di sebelah kanan aku ya. Tapi Dan aku tiup dulu. Kak Gagas tiup dulu. Oh, Oke, gitu. selamat panjang umur. Oke, Iya, tiup lilinnya. Oke, nah mati ya? Kak Gagas sudah mematikan sumbu dari lilinnya, sementara sumbu dari lilin Kak Melda tetap menyala. Kita sama-sama yuk, Kak. Oke, tutup Hitung ya. 1, 2, 3. Apa yang akan terjadi? Adik-adik perhatikan. Wow, bisa gitu ya? Iya, air Kak Melda itu masuk ke dalam gelasnya karena Kak Melda tuh tidak mematikan sumbunya tadi. Jadi panasnya itu, suhunya itu lebih panas daripada suhu yang ada di gelas Kak Gagas. Jadi ini cuman malah nggak naik ya, airnya tidak naik masuk ya. ke dalam. Tapi ini masuk ke dalam semua. Iya betul adik-adik, nanti perlahan-lahan ini air yang di sekitarnya itu akan masuk ke dalam gelas. Karena apa? Masih ada uap dari suhu panas yang tadi lilinnya tidak aku matikan. Adik-adik sederhana bukan? Namun eksperimen-eksperimen kita membuat kita kadang-kadang tegang. Nah kalian bisa coba di rumah, kalau gagal coba lagi. Ingat, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kamu dan saya harus terus bereksperimen sama dengan keluarga di rumah. Terima kasih adik-adik, terima kasih Kak Gagas. Terima kasih juga Kak Melda. Jempol buat kalian. Nah adik-adik, kalau kamu mau sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus Kak Gagas, kita semua harus lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi tiap hari kita harus baca firman Tuhan atau baca Alkitabmu. Jangan lupa juga baca renungan Truth Kids dan Truth Juniornya ya. Jangan lupa adik-adik ya. Nah, Kak Melda mau ngingatin supaya kalian bisa membeli Truth Kids dan Truth Junior di Tokopedia ya. Jangan lupa di Truth Store, di Tokopedia membeli Truth Kids dan Truth Junior. Minta tolong Papa dan Mama ya. Oke, kita sama-sama sempurna dan kita yakin kita bisa sempurna, Kak. Aku yakin bisa sempurna. Di sudut ini aku menangis, di sudut ini aku tertawa, di sudut ini aku kecewa, di sudut ini aku pun bangkit bersama dengan Yesus sahabatku. Ku pasti bisa lalui semua. Ku tahu tak mudah untuk jadi sempurna, tapi ku yakin pasti bisa sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Punya itu kerinduan dan impianku selamanya. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ku yakin pasti bisa sempurna untuk selamanya. Yuk sama-sama. Di sudut ini aku menangis, di sudut ini aku tertawa, di sudut ini aku kecewa, di sudut ini aku pun bangkit bersama dengan Yesus sahabatku. Ku pasti bisa lalui semua. Ku tahu tak mudah untuk jadi sempurna, tapi ku yakin pasti bisa sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Hanya itu kerinduan dan impianku selamanya. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ku yakin pasti bisa sempurna
dan impianku selamanya sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ku yakin pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa untuk selamanya. Kamu dan saya pasti bisa sempurna. Tuhan Yesus memberkati.